Shalom, selamat malam. Em, Hari ini aku mau bagi sesuatu tentang apa yang aku renungkan dari Mazmur 91. Mazmur 91 adalah ayat yang paling sering dipakai baik di gereja-gereja maupun di persekutuan-persekutuan, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini, coronavirus ini. Tapi kita akan coba belajar dari suatu titik yang berbeda. Sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ya Allah yang Maha Pengasih, Penasihat yang ajaib, kiranya Engkau boleh pimpin hamba-Mu ini Tuhan, supaya jangan sungguh Dia yang berbicara, tapi Engkau yang pakai aku untuk berbicara buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan program ini Tuhan. Karena aku percaya satu hal, bahwa Allah sungguh amat mencintai anak-anak-Mu yang berkenan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 91, perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, menghadapi penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di kananmu, tapi dia tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, ialah telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa, ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur, dan akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita hanya melihat ayat ini comot-comot ayat. Apalagi kalau kita mulai dari ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri. Wah, kayaknya ayat ini indah banget ya. Kayaknya ayat ini enak banget ya. Kayaknya ini ayat yang memang harus didapatkan sama kita sebagai orang percaya. Kayaknya ayat ini memang ayat yang harusnya kita terima, karena kita anak Allah yang sudah ditebus sama Allah. Tapi coba diam sejenak, berpikir sejenak. Ayat ini adalah ayat di mana pemazmur yang menuliskannya ini kondisinya perang. Dalam kondisi perang ini, orang tuh sering bikin kemah. Maka dibilang di ayat yang ayat ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, orang berperang tuh bikin kemah. Nah, karena berperang itu nggak cuma bicara sehari 2 hari, mungkin bisa seminggu, sebulan, berbulan-bulan gitu. Dengan kondisi yang ada, misalkan airnya kotor atau tempatnya demek gitu, itu bisa bikin penyakit. Dan penyakit yang disebabkan oleh virus pasti menular gitu.
atau bakteri di sana pasti nyerang gitu. Dengan capek mesti ngangkat tenda, ngangkat alat-alat perang dan yang segala macamnya gitu. Mereka perang gitu. Terus kalau kondisinya di sekitarnya nggak bagus, apalagi bahan makanannya juga udah mulai menipis, pasti akan banyak keserang penyakit gitu. Terus kita berpikir gitu, 1.000 orang rebah di sisi kanan, 10.000 rebah di sisi kiri misalkan gitu dari ayat ini. Terus kita berpikir, wih gila keren ya, dan gue cuman menontonnya, kata dia bilang gitu. Masalahnya kalau itu yang nyerang pasukan kita sendiri gimana? Kalau yang nyerang itu, yang mengalami itu adalah pasukan kita sendiri gimana? Kalau yang ngalamin itu ternyata teman-teman kita sendiri gimana? Atau bahkan saudara kita yang ikut perang sama kita gimana? Maka akan jadi sangat berbahaya bagi kita kalau kita melihat ayat ini lalu kita bilang, yes, aku selamat. Berarti engkau hanya pikirkan dirimu sendiri. Engkau tidak pikirkan apa yang harus yang kau lakukan sebagai anak Tuhan. Coba kita ada di sana, bukankah kita jadinya takut melihat beribu-ribu mayat di sebelah kiri dan berlaksa-laksa di sebelah kanan? Bukannya harusnya kita jadi takut, kita jadi cemas, Tuhan aku harus kayak gimana? Tuhan, saudaraku yang mati, Tuhan. Tuhan, pasukanku yang mati, Tuhan, di antara ribuan dan laksa orang itu. Tapi seringkali hati ini dipandang sebagai, oh karena aku sudah ditebus darah Tuhan, maka aku hanya akan menonton. Hai, kita hidup gak sendiri. Banyak orang di sekeliling kita. Tidakkah kita berpikir bahwa sebenarnya penulis Mazmur pun juga mengalami ketakutan yang sama? Bahwa dia juga bisa jadi hitungan antara laksa atau ribuan yang meninggal itu. Tapi kita belajar, apa yang membuat penulis Mazmur ini percaya? Yang pertama, dengan kepak sayapnya ia akan melindungi engkau. Di ayat yang keempat, di bawah kepak sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Poin pertama yang kita pelajari adalah bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Kita gak pernah bisa ngerti seberapa besar gunung yang harus kita hadapi, atau berapa banyak masalah yang akan masuk dalam hidup kita gak akan pernah bisa ngerti. Dan kalau mau boleh meminjam perkataan Bang Alex, Allah tidak pernah menjanjikan akan memberitahu kita secara nyata, secara jelas apa maksud dari semua masalah yang kita alami. Even Ayub, ketika Allah berbicara di pasal-pasal terakhir di kitab Ayub, Allah cuma jawab, siapakah yang menciptakan hewan ini? Siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Siapa yang menggariskan cakrawala? Allah tidak jawab kenapa di atas Ayub. Enggak. Tapi satu, Allah janji Dia adalah Allah yang setia. Jadi kalau kita bersyukur, kata Bang Alex, kita bersyukur bukan karena masalah. Mungkin susah kita bersyukur gara-gara masalah, tapi kita bersyukur bahwa di dalam masalah kita masih punya Allah yang setia. Di dalam masalah kita masih punya Allah yang janji penyertaannya sempurna. Matius 28 juga berkata bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan di dalam penyertaan itu pasti ada aja yang Allah izinkan terjadi sama hidup kita. Gunung-gunung masalah, atau sebuah gunung tapi dengan size yang sangat besar. Ya, karena Allah setia. Seberapa besar pun kita
punya problem, seberapa banyak pun problem kita, apapun jenisnya, tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Hal kedua yang saya pelajari adalah ini. Di ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Selama ini kita bergantung sama siapa? Kita bergantung sama berkat-berkat Allah atau sama pribadinya? Permasalahannya selama ini kita mungkin bergantung sama berkat-berkatnya dan bukan sama pribadinya. Sehingga ketika berkatnya diambil, kita ngerasa bahwa Tuhan, kenapa kau ambil? Tuhan, kenapa aku harus alamin ini? Tuhan, kau lu jahat banget. Tapi siapa kita sebenarnya? Kenapa kita juga gak berdoa kalau kita dapat hal-hal yang baik? Misal kota, Tuhan, kenapa ya kok aku masih bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang lengkap dan nafas yang sehat? Tuhan, kenapa ya aku masih bisa terima gaji bulanan ya Tuhan? Tuhan, kenapa ya kok aku masih bisa dapat bonus ya Tuhan? Kenapa kita gak pernah bicara hal itu? Kenapa kita gak pernah mempertanyakan hal itu? Karena kita merasa kita pantas dan kita layak dapetin hal itu. Hai, selaku manusia berdosa, apapun kebaikan yang Tuhan berikan sama kita sebenarnya kita gak layak terima. Sebagai manusia berdosa, apapun kebaikan Tuhan, sekecil apapun kebaikan Tuhan buat kita, harusnya kita gak bisa terima. Dan kalaupun Tuhan izinkan sakit penyakit itu terjadi, Tuhan, aku sadar, aku layak menerimanya. Ini yang seharusnya aku terima, Tuhan. Pernah gak kita berpikir kayak begitu? Tapi kalau kita bergantung sama Tuhannya dan bukan sama berkatnya, akan lain. Karena ketika kita bergantung sama Tuhan, yang ada di pikiran kita adalah, Tuhan, aku gak layak terima semua kebaikan-Mu oleh karena keberdosaanku. Karena itu aku berterima kasih dan bersyukur. Tapi kalaupun Tuhan kasih masalah, Tuhan, aku tahu Engkau penciptaku, Engkau sudah atur semuanya baik, dan aku percaya ini kebaikan buat hidupku. Sakit penyakit ini kebaikan buat hidupku, dan aku yakin aku bisa melihat Tuhan dalam sakit penyakitku. Wow. Bisa gak kita kayak gitu ya, teman-teman sekalian? Yang terakhir, poin yang ketiga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang terakhir, teman-teman sekalian, apa yang membuat kita bisa tetap kuat dan tetap percaya? Kalau aku gali di ayat ini, adalah ketika hati kita melekat sama Tuhan. Ya, Tuhan janji menyertai. Ya, Tuhan mau kita berfokus sama Tuhannya, sama sumbernya, dan bukan sama berkatnya. Tapi yang terakhir, yang Tuhan mau juga hati kita melekat sama Dia. Hati yang melekat sama Tuhan ini sulit ya.
Dosa membuat kita susah melekat sama Tuhan. Dosa membuat kita punya jarak sama Tuhan. Masalah teman-teman, mau nggak kita belajar untuk hidup kudus sama Tuhan? Karena hanya orang-orang kudus yang bisa melekat sama Tuhan. Karena hanya orang-orang yang dipisahkan yang bisa mendekat sama Tuhan. Kita akan percaya penyertaan Tuhan itu sungguh indah buat kita, meskipun kita di dalam masalah. Jadi yang pertama saya ulang, apa kunci kita bisa tetap kuat dan bertahan di dalam pencobaan? Yang pertama, karena kita percaya Allah yang kita kenal adalah Allah yang setia. Poin kedua adalah karena kita percaya Allah adalah sumber dan bukan berkat-berkatnya. Jadi kita harus mengenal Allah yang adalah sumber dan tidak bergantung dengan berkat-berkatnya. Dan yang terakhir adalah kita harus punya hati yang melekat sama Tuhan, mengejar kekudusan Tuhan. Karena tanpa kekudusan kita gak mungkin bisa melekat sama Tuhan. Dan di dalam melekat sama Tuhan, janjinya ialah, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dalam memuliakannya, dengan panjang umur akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dalam berkat Tuhan ada satu hal percaya. Dalam masalah yang Tuhan izinkan, ada satu hal yang aku percaya, itu ada berkat di dalamnya. Aku teringat satu hal sebelum aku tutup. Percayalah teman-teman, 1000 orang lebah, 10.000 orang lebah, beratus-ratus ribu orang lebah, aku akan tetap berdiri, kata pemazmur. Terkadang masalah juga cara Tuhan untuk melihat anak-anaknya, apakah sungguh anak-anaknya hidup sebagai orang pilihan Allah apa bukan. Kita boleh selamat, tapi kadang cara hidup kita enggak kayak anak-anaknya. Dan kita harus mempertanyakan kembali, apakah sungguh kita udah selamat. Biarlah ini semua jadi perenungan kita. Aku percaya Tuhan Yesus setia dan Dia akan menguatkan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.